ini bisa berjumpa kembali dalam Bang Jo Ngobrol Sehat bareng Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Saya, Ajeng Kristiana, kurang lebih 1 jam ke depan akan mengajak saudara untuk berbincang-bincang tentang tema kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas penyakit yang saat ini sedang mewabah di kota ini, juga di bangsa ini, yaitu TB dan COVID-19. Kalau selama ini mungkin kita sudah mendengar ataupun membaca artikel atau juga melihat dari konten-konten yang ada terkait tentang TB dan penyakit COVID-19, bagaimana penyebarannya, cara penularannya, dan dampak sosial yang terjadi, untuk meminimalisir jumlah kasus yang ada, maka kita pada hari ini akan berbincang-bincang banyak tentang TB dan COVID-19. Untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini, kita akan kedatangan 2 tamu hebat, yaitu ada Dr. Yuyus Dwi Pastio. Beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Selamat pagi, dokter. Pagi. Sehat ya, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang kedua, kita akan berbincang dengan Dokter Mia. Dokter Mia, beliau adalah dokter spesialis dalam di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Sehat, dokter? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk sahabat RSPM. Sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita juga bertegur sapa dengan Direktur Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun tercinta. Untuk saat ini, Dr. Dian Islami. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Kedengaran kah suara saya? Terdengar ya suaranya, Ibu? Kedengaran? Ya. Mohon maaf, Ibu. Saya mohon bantuannya untuk Ibu juga menyapa sahabat RSPM di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kedengaran? warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulangi lagi. Dari awal. Mbak Ayu. Mbak Ajeng sudah terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Izin Ibu saya Dokter. nggak kedengaran ya. Silakan langsung. Ya, Mbak Ajeng. Iya, iya Ibu. Ya, mungkin ada dua patah kata, Nji. Iya, silakan Ibu. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh narasumber kami yang kami banggakan. Ada Dr. Yuyus, ada Dr. Mia, dan moderator host kita, Mbak Ajeng, dan seluruh panitia, dan yang saya cintai, peserta dari syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di tengah pandemi Covid kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kami yang luar biasa, ya, ada panitia yang sudah menyelenggarakan acara Bincang Sehat ini, talk show, dan semua peserta yang mengikuti acara talk show Bang Jo. Kami di M sangat ingin berbagi ilmu dengan berbagai pihak yang membutuhkan meningkatkan kesehatan diri. Acara Bang Jo kami harapkan menjadi untuk bincang sehat kita, sekaligus memperingati Hari TBC sedunia. Harusnya ini dilaksanakan tanggal 24 Maret ya, Hari TB itu 24 Maret dan kami adakan di tanggal 26 Maret. Jawa Timur ini masih cukup tinggi angka kesakitannya dan tidak semua orang menyadari kalau menderita TBC yang dapat menularkan orang lain ya. Dan kami Rumah Sakit Paru Manguharjo merupakan rumah sakit khusus penyakit paru yang UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kami adalah rumah sakit milik Pemprov Jatim, mempunyai tanggung jawab untuk membantu menyehatkan masyarakat yang terkena penyakit paru. Kemampuan RSPM tidak hanya untuk kesehatan paru semata. Ya, di sini juga sudah hadir selain dokter spesialis paru, ada dokter Mia, dokter penyakit dalam. Kami melakukan penyembuhan secara komprehensif ya. Dokter penyakit dalam nanti bila ada penyakit yang tidak menular ya seperti diabetes, hipertensi yang banyak sekali kejadiannya di masyarakat saat ini. Kemudian kami juga punya dokter rehab medik yang membantu pemulihan secara cepat, fisioterapi dan latihan-latihan. Kami juga mempunyai psikolog yang akan bantu Bapak Ibu semua bagaimana mengelola berbagai stres dan menguatkan hati kita saat penyakit membelenggu diri. Kami juga ada laboratorium dan ronsen, ada spesialisnya juga penunjang pemeriksaan diri. Untuk semua silahkan periksakan diri Anda, jangan menunggu sakit. Kami hadir untuk kesehatan Anda semua. Semoga Bang Jo menjadi perbincangan menarik untuk ulasan kesehatan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan akan secara rutin kami hadirkan. Selamat berbincang sehat, doa kami untuk kesehatan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Salam sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dr. Dian Islami yang sudah menyapa sahabat RSPM di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan memberikan informasi yang lengkap bagi sahabat RSPM tentang TB dan COVID-19 yang secara kebetulan ini masih di bulan Maret, di mana di tanggal 24 Maret kita memperingati sebagai Hari TB sedunia. Mungkin saat ini saya akan bertanya dan terlebih dahulu pada Dr. Yuyus. Dokter, mungkin saat ini masyarakat sudah mengetahui bahwa TB dan COVID-19 itu adalah penyakit yang berbahaya. Saya mau tanya dokter, untuk penyebarannya, baik penyakit TB maupun COVID-19, itu seperti apa dokter? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Jadi tahun 2020, 2001 ini kan memang tahun yang luar biasa. Jadi kita disibukkan oleh adanya pandemi COVID ini. Jadi tidak hanya pemerintah,
uh, pemerintah, semua vaskes-vaskes, semua tercurah habis untuk mengatasi pandemi ini. Jadi di sini memang kita juga harus berusaha mengikut sertakan peran masyarakat untuk ikut mengatasi pandemi ini. Paling tidak kita harus selalu mengedukasi masyarakat. Tadi ditanya mengenai gejala antara COVID sama TB. TB. Iya. COVID sama TB ini sebenarnya gejalanya hampir sama. Sama-sama batuk, sama-sama demam. Cuman bedanya kalau pada TB itu batuknya batuk berdahak biasanya. Kalau batuk pada COVID itu biasanya batuk kering, demamnya sama-sama demam. Cuman kalau ke COVID itu lebih demamnya kayak demam orang flu. Iya. Jadi demamnya langsung ngeket tinggi, biasanya lebih dari 38. Kalau TB itu demamnya demam sumur-sumur aja, sumur, istilah orang Jawa. Jadi intinya hampir sama, batuk, demam, terus yang pada COVID ini ada gejala yang khas, yaitu anosmia. Anosmia itu gangguan gangguan penciuman, ada anosmia. Terus yang khas juga pada TB ini adalah pada COVID ini adalah rasanya badan itu lemes yang gimana, susah dijelaskan. Beda kayak orang lemes-lemes lainnya, kebanyakan pasien datang itu dengan COVID itu gejala paling sering malah gejala non parunya, gejala lemesnya. Bisa juga disertai juga dengan diare untuk COVID. Nah, untuk penyebarannya sama. Cara penyebarannya, cara penularannya sama antara COVID sama TB, sama-sama droplet. Jadi droplet kalau kita batuk, kalau kita bersin, kalau kita bicara tanpa masker, itu udara yang kita keluarkan dari paru kita itu bisa mengandung kuman TB. Kalau dia menderita TB bisa mengandung virus SARS-CoV, itu virus pada penyakit COVID. Kalau dia memang terinfeksi COVID. Nah, bedanya pada COVID ini juga dia virusnya melekat pada permukaan. Jadi makanya kan sering sekali diingatkan masyarakat itu untuk 3M ya. Sering-sering mencuci tangan, pakai masker, sering-sering mencuci tangan. Nah, itu karena virusnya itu nempel di permukaan ini. Jadi kalau kita megang, makanya kan sekarang kan era COVID ini kan di mana-mana sudah selalu tersedia hand sanitizer seperti itu. Jadi intinya kurang lebih sama lah antara gejalanya antara COVID sama TB itu kurang lebih sama. Penyebarannya juga kurang lebih sama. Cuman kita harus lebih hati-hati pada COVID ini kan dia juga menempel di mana-mana, makanya itu kan sering-sering cuci tangan itu wajib. Megang apapun sedikit, habis megang harus selalu cuci tangan. Dan sekali lagi habis megang kita bisa mungkin menghindari sering memegang wajah. Nah, karena virus ini kan masuknya bisa masuk lewat mata, lewat mulut, lewat hidung seperti itu. Jadi begitu Mbak Jan. Oh, iya dokter, terima kasih. Kalau menurut dokter, kebetulan dokter juga dokter spesialis paru ya. Jadi yang saya. Iya. Untuk TB dan COVID-19 itu lebih menular mana dokter? Lebih menular mana? Iya. Kalau lebih menular mananya sebenarnya sama. Jadi dari ada istilahnya reproduktif itu, jadi tingkat penularannya. Kalau COVID, kalau TB itu biasanya ada satu orang kena TB itu bisa menularkan ke 10 orang
di sekitarnya. Sama juga dengan COVID, gampang sekali menular, terutama pada orang-orang yang lingkungannya padat, rumahnya padat. Jadi COVID sama TB ini banyak didapatkan pada lingkungan-lingkungan yang dia padat penduduk, ya karena penyebarannya gampang sekali. Kita ngomong, kita batuk, kita bersin, udara yang keluar itu mengandung kuman TB sama COVID itu. Kalau kurang lebih menular mana ya sebenarnya dua-duanya ya sama-sama ya dokter ya. Sama gampang menular. Cuman bedanya kalau TB sama COVID, COVID itu orang kalau TB itu untuk jadi sakit itu biasanya butuh proses yang agak lama. Itu prosesnya slow. Kalau COVID ini fast, cepat. Terus siapa yang rentan sakit COVID, sakit TB? Kalau orang sakit COVID itu yang rentan adalah orang yang seringnya itu kalau COVID lansia ya, ya termnya ya. Lansia. Kenapa lansia? Karena lansia itu ya otomatis ada terjadi proses degeneratif, penurunan semua fungsi organ tubuhnya, jadi daya tahan tubuhnya menurun. Yang kedua, orang-orang dengan komorbid. Nanti untuk komorbid dokternya ya dokter ya. Komorbid ini. Jadi orang-orang dengan siapapun bisa terkena COVID maupun TB. Jadi siapapun, bukan kalau dulu kan orang TB itu kan dulu terkenalnya orang yang menengah ke bawah. Ya. Sekarang ya memang masih banyak yang menengah ke bawah, orang-orang yang terutama yang di lingkungan. Cuma banyak juga orang-orang yang maksudnya dari sisi ekonomi mampu, banyak juga yang kena TB. Nah, sama kita dengan COVID. Kalau COVID ini tidak mengenal baik kamu kaya, kamu miskin, kamu muda, kamu tua, siapapun bisa kena COVID. Nah, kalau COVID itu kan ada yang tanpa gejala, ada yang dengan gejala ya, 80% tanpa gejala, 15% gejala ringan sedang, 5% itu jadi gejala berat. Jadi intinya tadi lebih menular mana? Lebih menular mana? Sama, cuman sama-sama menularnya, cuman jadi tadi siapa yang jadi sakit ini yang harus kita waspadai, karena tidak semua orang yang tertular COVID maupun TB itu menimbulkan gejala. Kalau dilihat dari membahayakan atau mematikan dokter, lebih membahayakan atau mematikan TB atau COVID-19 dokter? Senyum ini dokter Yuyus. Jadi kalau lebih mematikan kita bicara statistik. Ya. Jadi saya bicara statistik ya. Jadi kalau bicara statistik kalau TB itu kan penyakit yang preventif dan treatable. Penyakit yang bisa dicegah dan bisa diobati. Sebenarnya TB itu bisa diobati. Sudah ada obatnya. Baik TB yang sensitif obat maupun TB yang kebal obat itu sudah ada obatnya. Nah, TB kalau tidak diobati dengan baik, itu diperkirakan 50% bisa meninggal. Nah, COVID ini kan data penyakit yang baru. Data yang terbaru itu menunjukkan 20% orang dengan angka kematian pada COVID. Jadi angka kematian pada COVID ini diperkirakan 20%. Jadi tadi kalau TB, kalau tidak kalau TB kan preventif treatable. Kalau COVID preventif, nah treatable-nya ini masih tanda tanya sebenarnya. Gitu ya. Treatable-nya ini masih tanda tanya. Karena selama ini terapi yang diberikan itu hanya terapi-terapi yang sifatnya lebih suportif. Jadi gimana daya tahan tubuhnya si penderita ini biar
biar bagus. Kalau TB kan treatable, kita ada obatnya. Kalau COVID masih tanda tanya. Masih belum. Ini kan juga penyakit baru, perkembangannya masih perkembangan terapinya itu masih banyak berubah. Sampai sekarang aja pertemuan pelayanan COVID itu sudah revisi 3 kali. Sudah revisi 3 kali. Berarti boleh dikatakan atau disimpulkan ya dokter, untuk saat ini memang COVID-19 yang membahayakan. Sebenarnya sama-sama membahayakan antara COVID sama TB. Bedanya di sini adalah kalau TB itu kan slow progression. Jadi pasien untuk menjadi berat itu butuh waktu yang lama. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun. Tapi kalau COVID ini kan unpredictable. Bayangkan, unpredictable, hari ini masih bagus, besok tiba-tiba kondisinya ngedrop menurunkan. Bayangkan misalkan Mbak Ajeng yang saya ketemu si A, kemarin masih apa? Kelihatan sehat ya dok ya. Kelihatan sehat gini-gini, tiba-tiba besok dengar kabar meninggal. Nah itu kan ya COVID ini kan seperti itu, unpredictable, makanya harus apa? Sebenarnya sama-sama bahaya. Malah karena dengan pandemi COVID ini kemarin saya ikut seminar sehari TB itu, ya ini ada datanya. Iya. Gara-gara pandemi ini, semua kan terfokus baik paskes, pemerintah, pemegang program TB dan lain semua fokus di COVID. Nah, akibatnya apa? Akibatnya program TB ini sedikit peleleran istilahnya. Nah, kemarin dari seminarnya sehari kemarin diperkirakan kasus TB itu tahun 2020 ya, itu 840-an ribu kasus. 840 ribu kasus diperkirakan. Iya. Cuma yang terdeteksi adalah sekitar 350. Kan rendah sekali. Iya, nah, gara-gara pandemi ini, satu, dari sisi pelayan kesehatan, fokusnya ke sana. Yang kedua, dari sisi masyarakat mungkin takut ke rumah sakit. Takut ke rumah sakit karena apa? Satu, nanti takut tertular. Atau kedua, takut ketahuan kalau dia sakit COVID. Karena kan, jadi kenapa turun ya itu tadi. Petugas kesehatannya fokusnya lebih banyak fokus di penanganan COVID, masyarakatnya sendiri jadi takut untuk pelayanan kesehatan, takut tertular atau takut tertular COVID, takut diisolasi. Kalau untuk pencegahannya dokter, pencegahannya baik dari TB maupun COVID-19, jadi sahabat ekstrim juga biar tahu. Dan lebih bagusnya lagi kita bisa meminimalisir untuk tambahan kasusnya itu dokter, lonjakan jumlah kasusnya. Pencegahannya kan sudah biasanya apa? Kalau kita bicara pencegahan, pertama kita bicara yang harus kita ketahui adalah gimana penyakit ini penularannya. Iya. Nah, gimana penyakit ini penularannya? Satu, dia kan penularannya lewat droplet udara. COVID sama TB ya, sama udara. Nah, itu tadi biar udara yang keluarkan lewat ngomong, lewat batuk, lewat bersin, ya kalau sakit, merasa dirinya sakit, selalu pakai masker. Atau sekarang karena era pandemi ini, COVID ini, ya di mana-mana kita harus selalu pakai masker. Selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan. Itu dari sisi penularannya. Yang kedua, biar tidak sakit, kalaupun sudah tertular, biar tidak jatuh sakit. Pada intinya orang sakit infeksi itu kan karena daya tahan tubuh kita menurun.
daya tahan tubuh menurun bisa karena faktor pikiran, terlalu banyak mikir, terlalu was-was yang berlebih. Yang kedua, makan-makan yang tidak sehat, junk food, fast food, ketika kurang aktivitas, kurang olahraga. Jadi intinya di dua itu aja. Cara penularannya kita harus paham, biar tidak jatuh sakit kita harus seperti apa. Jadi mencegah biar tidak sakit, selalu pakai masker, selalu cuci tangan. Yang kedua, jaga kondisi tubuh, olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup. Itu aja. Untuk pengobatannya dokter mungkin? Pengobatannya kalau TB kan seperti saya bilang tadi preventif dan treatable, sudah ada obatnya. Sudah jelas obatnya. Pengobatannya kalau jadi TB itu ada dua, kasus sensitif sama kasus resisten. Resisten itu kebal obat. Jadi kuman TB yang sudah kebal dengan obat yang golongan pertama. Kalau sensitif pengobatannya bisa sampai 6 bulan. Minimal itu 6 bulan. Nah, sekarang ini lagi sedang, kemarin juga saya dengar di seminar itu, sedang di, ya ilmu itu kan berkembang. Iya. Dalam penelitian pengobatan TB itu kalau bisa cuma sampai 1 bulan atau 2 bulan. Itu sedang ada penelitiannya sekarang. Mudah-mudahan segera keluar hasilnya, bagus hasilnya, di approval sama WHO. Jadi pengobatannya tidak lama lagi, cukup 1 atau 2 bulan. Kalau untuk TB kebal obat itu sudah ada obatnya, tapi pengobatannya lama. Kalau dulu itu 18 bulan, pakai suntikan selama 4 sampai 6 bulan, itu kalau kebal obat. Yeah. Nah, sekarang malah lebih singkat lagi, ya karena itu tadi, ilmu itu kan dinamis. 9 bulan. Malah yang terbaru dicoba ada penelitian lagi, kalau bisa cuma cukup 6 bulan. Jadi mudah-mudahan segera keluar hasil penelitian. Terus untuk COVID sendiri, pengobatannya sudah saya sampaikan tadi, preventif dan itu. Kalau saya lebih baik preventifnya dulu. Preventifnya ini yang kita harus, jangan sampai sakit dulu baru bingung. Dan terus untuk COVID obatnya lebih banyak suportif, gimana supaya dalam tubuh kita lebih bagus. Untuk masyarakat juga sendiri jangan takut-takut. Kalau ada gejala segera diperiksakan. Karena semakin dini ketahuan, semakin dini diintervensi, mudah-mudahan gejalanya tidak sampai menjadi berat. Nah, selama ini kan masyarakat memang takut ya, takut nanti di COVID kan, atau takut tertular COVID. Nah, jadi kita himbau masyarakat itu nggak usah takut lagi sekarang. Jadi rumah sakit itu sudah ada mekanisme screening. Nah, jadi nanti ruang tunggunya antara pasien yang, jadi sebelum masuk itu, kalau RSPM ya, rumah sakit paru mengatur, sebelum masuk itu pasien di screening dulu. Kalau mengarah ke sana nanti diarahkan ke poli-COVID atau apalah namanya. Jadi nggak usah takut-takut. Jadi masyarakat itu nggak usah takut-takut. Kalau ada gejala segera diperiksakan, segera diintervensi, segera ditangani. Jadi untuk menjadi sakit yang berat itu bisa diminimalisir. Betul sekali dokter. Dokter, sekaligus ini biar juga jadi wawasan buat sahabat RSPM di pagi hari ini. Untuk penegakan diagnosa atau penegakan dari penyakit tersebut, baik TB maupun COVID-19, itu tes apa aja yang harus dilakukan? Untuk TB sudah lama sebenarnya. TB ini kan kasus yang ke TB ini kan sebenarnya sudah penyakit kuno istilahnya.
Penyakit zaman dahulu sudah Iya. ada. Untuk TB sama, tetap pemeriksaannya standarnya, paku emasnya ya dari dahak. Dari dahak nanti diperiksa namanya pemeriksaan TCM, Iya. tes cepat molekuler. Itu nanti dahaknya diperiksa, dimasukkan alat, keluar hasilnya, oh ada kuman TB-nya, oh tidak ada kuman TB-nya. Itu untuk TB. Nah, dari TCM itu nanti juga ketahuan, oh ini kumannya masih sensitif sama obat, kumannya sudah kebal sama obat, nanti dari situ ketahuan. Sama COVID juga pemeriksaannya dari diambil swab, diambil usap di hidung sama tenggorokan. Tenggorokan. Diperiksakan juga swab PCR namanya, jadi diperiksa DNA-nya, nanti dari situ ketahuan ada virusnya. Jadi kalau TB itu dari dahak, Iya. kalau COVID itu diperiksa di swab di hidung sama tenggorokan. Oke, dokter. Terima kasih. Sahabat RSPM, jadi walaupun saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, tapi tetap kita tidak boleh lengah. Pesan dari beliau tadi seperti ini. Kita tidak boleh lengah dengan TB. Dan perlu diketahui juga bahwa di Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun saat ini juga kita bisa menangani untuk pasien TB dan pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Oke, selanjutnya saya mau ke Dokter Mia ya, Dokter. Dokter, mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk saat ini itu kita ketahui bahwa penyakit penyerta, dokter, dapat mempengaruhi derajat keparahan penyakit seorang pasien. Penyakit penyerta itu apa, dokter? Ya, baik, Mbak Ajeng. Jadi di sini yang dimaksud sebagai penyakit penyerta adalah penyakit atau kondisi medis yang terjadi bersamaan dengan suatu infeksi virus akut. Misalkan apa itu namanya virus COVID-19 gitu, atau penyakit akut gitu ya, Mbak. Yang dimaksud dengan penyakit penyerta di sini adalah bersifat kronis. Jadi sebelumnya pasien itu sudah menderita penyakit ini, namun terjadi bersamaan dengan infeksi yang lain gitu, Mbak. Nah, penyakit penyerta ini kebanyakan tidak seringkali tidak terdeteksi karena tidak menimbulkan gejala yang tampak begitu. Kadang sering juga pasien-pasien tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sudah memiliki penyakit penyerta karena tidak tidak tampak sehingga dia tidak menyadari. Biasanya penyakit penyerta ini akan tampak kalau dia sudah menimbulkan komplikasi ke organ lain gitu, Mbak. Gitu ya, dokter. Penyakit yang bisa memperparah atau mungkin memperlama masa penyembuhan dari TB atau COVID-19 itu sendiri, dokter? Jadi kalau berdasarkan data pemerintah ya, yang memperberat atau menyebabkan kefatalan kematian dari penyakit COVID-19 ini yang terbanyak adalah 5 penyakit penyerta atau komorbid. Di antaranya adalah hipertensi, diabetes mellitus, kemudian sakit jantung, terus kemudian penyakit ginjal dan penyakit paru menahun gitu. Gitu, Mbak. Peran dokter spesialis dalam proses penyembuhan pasien TB dan COVID-19 itu seperti apa, dokter? Jadi begini, Mbak. Kami dari dokter penyakit dalam bekerja sama dan berkolaborasi dengan dokter spesialis paru ya Pak Yus kalau di sini. Jadi ketika pasien itu datang dengan COVID-19, ternyata setelah dicek lab, ternyata ketahuan bahwa dia itu punya penyakit komorbid seperti itu. Jadi peran kami di sini adalah menangani penyakit-penyakit komorbid yang diderita pasien itu, sehingga jika pasien itu datang dengan gejala ringan, itu bisa dicegah supaya tidak bertambah berat. Atau kalau pasien itu datang dengan gejala berat, biar kita cegah supaya tidak menjadi fatal atau meninggal, begitu Mbak. Yang kedua, dalam perjalanannya kita merawat pasien, begitu ya Pak ya. Ini kita juga bekerja sama, kemudian saling memberikan
pertimbangan-pertimbangan, misalkan pasien dengan COVID-19 dengan gangguan ginjal kronis begitu. Nanti kita memberikan pertimbangan kepada sejawat dokter spesialis paru bahwa obat-obatan antivirus itu obat apa yang dipilih supaya tidak memperparah fungsi ginjalnya seperti itu. Jadi kita saling berkolaborasi, jadi saling bekerja sama demi kebaikan dari pasien itu sendiri. Begitu juga dengan pasien-pasien TB. Misalkan pasien TB dengan pengobatan ternyata terjadi peningkatan fungsi hati, enzim hati itu ya. Jadi fungsi hatinya nggak baik begitu. Nanti kita juga memberikan pertimbangan kepada beliaunya supaya memilih atau menghentikan sementara obat yang diberikan gitu. Kemudian yang berikutnya, pasien-pasien COVID-19 ini sering juga datang kepada kami, pertama kali datang kepada kami dengan gejala yang tidak khas respiratorik. Jadi banyak sekali akhir-akhir ini pasien COVID-19 itu datang tidak bergejala batuk atau demam begitu. Jadi seperti Dr. Yus bilang tadi ada anosmia begitu. Yang datang ke kami itu yang kebanyakan dengan gangguan-gangguan GI tract. Jadi diare, kemudian kembung begitu, Mbak. Memang virus COVID-19 ini merupakan great imitator ya. Jadi dia itu bisa memberikan gejala yang bervariasi. Jadi terserah dia mau gimana, kalau dia nempelnya di virus di organ GI tract, dia mungkin menimbulkan gejala yang di GI tract itu begitu. Jadi kami kalau menemukan hal seperti itu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian kalau kita berkesimpulan bahwa ini kok kemungkinan COVID nih, nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketika sudah kita pasti bahwa ini penyakit COVID-19 ini, baru nanti kita juga mengkonsulkan ke dokter spesialis paru. Jadi menemukan penyakit ini lebih dini itu juga mengurangi morbiditas atau kematian dari penyakit-penyakit ini. Karena penyakit ini juga, yaitu tadi yang kita bilangkan tadi, bisa menimbulkan berbagai manifestasi klinis, tidak hanya gangguan respiratorik saja. Gitu ya Pak Is ya. Seribu wajah. Iya betul. Bisa berganti-ganti ya dokter. Ya, jadi Oke, terima kasih. Iya, pintar. Virusnya itu, Pak. Betul sekali. Ya, terima kasih dokter. Sahabat RSPM yang masih setia dengan kami di acara Bang Jo, yaitu ngobrol bareng Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun. Saat ini kita akan menampilkan untuk layanan Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun. Namun sebelumnya kita juga buka sesi tanya jawab yang saat ini kebetulan dokter ini ada yang bertanya dari Bapak Anonim ya. Untuk pasien penyintas COVID itu sering mengeluhkan nyeri ulu hati, baik dari depan, di belakang. Apakah itu berbahaya dan bagaimana penanganannya? Monggo dari Dokter Yuyus ataupun mungkin dari Dokter Mia. Panggil Pak Yuyus dulu. Jadi memang untuk COVID ini kan penyakit baru. Jadi penyakit baru, belum banyak penelitian tentang COVID ini. Jadi meskipun sudah sembuh, iya dokter, sudah sembuh, itu biasanya masih ada gejala sisanya. Gejala sisa itu biasanya bisa sampai lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, itu masih menimbulkan gejala sisa. Biasanya gejala sisa itu muncul karena perang melawan COVID ini. Jadi perang melawan COVID ini ibaratnya kalau ada tentara datang, virus itu kan tentara musuh, katakan. Virus itu kan tentara musuh. Tentara musuh nembakin ke Kota Madiun lah. Yeah. Kota Madiun, Jalan Pahlawan ditembakin oleh tentara musuh. Jepret. Datanglah tentara kita. Bawa senjata juga.
nembak musuhnya, saling perang. Akhirnya tentara musuh mati, virusnya mati. Cuman kotanya itu sudah terlanjur hancur. Kotanya sudah terlanjur hancur oleh perang antara tentaranya, antara kita sama tentara musuh. Perang antara virus COVID sama tentaranya dan tubuh kita. Makanya meskipun penyintas COVID kan virusnya sudah tidak ada, virusnya sudah hilang. Tapi terlanjur organ yang terserang COVID itu diobrak-abrik oleh perang antara virus dan daya tahan tubuh kita. Jadi masih menimbulkan gejala sisa. Nah, untuk kembali recovery itu kan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi sama kayak kota itu dibangun lagi, itu kan tidak bisa dalam sekejap tentara musuhnya pergi, kotanya langsung berdiri lagi, kan itu tidak bisa. Jadi, untuk penanganannya insya Allah tidak apa-apa. Maksudnya kalau dia nyeri ulu hati, nanti coba diperiksakan. Ini bapak atau ibu ya diperiksakan. Nanti kita lihat nyeri ulu hati, nyeri dadanya itu lebih mengarah kemana? Ataukah memang mengarah ke memang benar-benar gejala sisa COVID-nya? Atau memang ada kelainan lain yang menyebabkan nyeri di dadanya? Nah, itu lebih baik dikonsultasikan. Nah, kalau memang lebih ke karena gejala sisa COVID-nya, ya penanganannya sebenarnya suportif. Kalau nyeri lambung, kita kasih obat untuk mengurangi nyerinya. Seperti itu. Kalau memang penyebab yang lain, nyeri dada, penyebab yang lain, ya kita atasi, kita obati sesuai dengan penyebab. Jadi untuk lebih meyakinkan Bapak atau Ibu tadi, diperiksakan apakah ini memang benar-benar karena penyintas COVID-nya, gejala sisanya COVID, atau memang karena penyakit yang lain. Karena kadang gini juga, karena COVID ini juga bisa menimbulkan, akhirnya karena perang lawan COVID ini juga akhirnya bisa menimbulkan yang tadinya penyakit tidak ada bisa muncul. Mungkin menambahkan ya Pak Jeng, Pak Yus, betul katanya Pak Yus ya. Jadi kalau untuk meyakinkan, karena kan gejala nyeri ulu hati itu manifestasi yang dari berbagai penyakit bisa ya. Jadi untuk meyakinkan maka sebaiknya periksa ke dokter, apalagi kalau nyerinya itu tidak membaik dengan obat-obatan yang sudah diminum begitu. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti rekam jantung atau pemeriksaan laboratorium sampai kita menyingkirkan gejala penyakit-penyakit yang bermanifestasi seperti nyeri ulu hati itu. Kalau itu tersingkirkan, kemungkinan ya memang karena gejala COVID. Karena penyakit jantung pun itu juga bisa bermanifestasi sebagai nyeri ulu hati ya, kayak sindroma korona akut itu kan juga nyeri ulu hati juga bisa bermanifestasi seperti itu. Jadi kita ya boleh waspada sampai penyakit yang berbahaya itu sudah tersingkirkan begitu dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di rumah sakit, mungkin seperti itu, Pak. Oke, dokter, terima kasih banyak. Jadi buat sahabat RSPN yang saat ini masih setia dengan kita di acara Bang Jo Ngobrol Sehat bareng Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun, kita juga buka layanan pertanyaan di nomor WA 0857 9433 8442 ataupun juga bisa chat melalui Zoom seperti itu. Ya, Dok, saya kembali ke Dokter Yuyus ya. Dokter Yuyus, dalam rangka mencegah penularan TB atau COVID-19, mungkin pesan kesehatan apa yang mau dokter sampaikan kepada sahabat RSPM di pagi hari ini, dokter? Jadi dalam rangka mencegah penularan TB dan COVID, jadi pesannya sama kayak tadi, pesannya ya tidak boleh lengah gitu ya dokter ya. Lengah, tetap pakai masker. Jadi gini,
COVID ini kan ada hikmahnya karena COVID ini. Iya. Jadi orang itu, apalagi era sosmed ini, era COVID ini, hikmahnya banyak. Orang jadi melek ini semua, melek kesehatan semua. Jadi orang jadi melek kesehatan semua. Jadi kalau biar tidak tertular ya pakai masker dan lain-lain. Biar tidak sakit harus jaga kondisi seperti itu. Jadi hikmahnya yaitu masyarakat lebih aware akan kesehatannya. Jadi pesan saya tetap selalu pakai masker. 3M. Memakai masker, sering mencuci tangan, apa satu lagi? Menjaga jarak ya dokter ya. Jadi seandainya kalau penanganan COVID ini diterapkan pada penanganan TB, kan luar biasa masif ini COVID ini. Tracing, kontak tracingnya dan lain-lain itu kan sebenarnya sama tuh. TB, COVID, kontak tracing. TB juga kontak tracing karena satu sakit TB, satu sakit COVID pasti akan menularkan ke kita. Kalau kontak tracingnya cepat sama kayak COVID, mungkin TB ini juga cepat selesainya. Maksudnya cepat selesai itu bukan berarti hilang sama sekali. Iya. Kurva paling tidak menurunkan ya dokter ya. Menurunkan. Sama kayak di mana? Di negara-negara maju lah kasus TB-nya kan bisa dihitung dengan jari. Beda kalau negara-negara berflower, negara berkembang. Gitu. Jadi tetap 3M, jaga imun, jaga kondisi. Gitu. Oke dokter. Jadi kalau pesan dari WHO ya untuk TB itu kita jalankan TOS, di mana TOS itu adalah temukan, obati sampai sembuh, sampai tuntas. Betul sekali dokter. Kalau TB jargonnya TOS, iya. temukan 3M. 3M, apa dokter 3M? Di sana, maksudnya apa tadi? Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebenarnya kan sama aja. COVID jargonnya TOS. Iya. Temukan, obati sampai tuntas. Kalau diobati kan dia tidak menularkan ke yang lainnya. Betul sekali. Sama aja sebenarnya COVID sama TB ini. Kalau penerapannya sama ya dokter ya. Iya. Oke. Sekarang untuk dokter Mia. Iya Mbak. Dokter, mungkin pesan kesehatan apa yang bisa disampaikan, terutama bagi yang memiliki penyerta yang dapat memperbesar resiko infeksi terhadap TB maupun COVID-19 itu sendiri, dokter? Iya, iya, baik. Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang mempunyai komorbid dalam hal ini ya, saya menghimbau bahwa jangan segan-segan untuk mengontrol penyakit komorbidnya. Jadi karena di era pandemi ini tren untuk berobat itu semakin turun, Mbak. Jadi ketakutan yang berlebihan dari masyarakat bahwa saya nanti kalau ke rumah sakit saya jadi tertular TB. Jangan khawatir. Jadi kita sendiri di rumah sakit itu juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang seperti Dr. Yus bilang tadi. Sampaikan tadi. Jadi jangan khawatir, kita juga harus mewajibkan pasien untuk memakai masker, cuci tangan, untuk antre pun itu juga ada jaraknya begitu. Insya Allah kalau hanya dengan berobat aja, insya Allah untuk tertular TB atau COVID-19 itu insya Allah enggak mungkin kalau kita menerapkan protokol kesehatan tadi. Jadi daripada kita tidak pernah kontrol, kemudian kan kita tidak tahu nih daya tahan tubuh kita itu seberapa besar sih gitu. Dan apalagi penyakit-penyakit komorbid itu kadang-kadang tidak terdeteksi, Mbak. Jadi ketika kita terkena infeksi itu pada pasien yang yang sudah punya penyakit komorbid, jadi lebih besar menimbulkan gejala yang berat begitu kalau terkena infeksi COVID-19 ini atau TB ini. Jadi tidak segan-segannya kami menghimbau tetap harus kontrol dan minum obat teratur untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit komorbid. Untuk pasien-pasien yang tidak mempunyai komorbid atau tidak menyadari bahwa dirinya punya penyakit komorbid atau
kadang-kadang kan masyarakat kan tidak merasa-rasakan ya Pak, oh sebenarnya ada gejala tapi alah nggak masalah, sini mungkin gejala biasa begitu. Nah itu sebaiknya tetap check up, dilakukan check up selama 6 bulan sekali begitu, sehingga kita tahu begitu sejak dini kita menemukan penyakit penyerta, semakin baik untuk kedepannya begitu Pak. Oke dokter, terima kasih. Ya, untuk sahabat RSPM yang masih setia dengan kita, berikut kita mau menyampaikan terkait layanan yang ada di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Jadi, Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun yang lebih dikenal dengan Rumah Sakit Khusus Paru, namun kita juga mempunyai dokter spesialis di lain paru. Jadi di luar kekhususannya, yaitu kita ada dokter spesialis dalam yang kebetulan dengan dokter Mia, dokter spesialis rehab medik atau fisioterapi dengan dokter Eni, dan kita juga ada klinik dot untuk TB, klinik asma, klinik psikologi, dan klinik berhenti merokok. Di Rumah Sakit Paru Manguharjo juga untuk unggulannya kita untuk laboratorium kita kebetulan dokter untuk laboratorium di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun itu kita juga sebagai rujukan silang ya untuk deteksi dininya TB seperti itu. Terus untuk radiologi, jadi Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun juga menangani TB dan COVID-19, dan untuk pemeriksaan penunjangnya kita juga sudah dilengkapi baik dari sisi laboratorium maupun dari sisi radiologinya. Untuk mempermudah sahabat RSPM ketika mau menikmati layanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun, itu bisa melalui WA, jadi ada pendaftaran online bagi pasien rawat jalan, itu ada di nomor 0857 794, mohon maaf. Untuk layanan pendaftaran online, kita ada di 0857 9433 8442. Jadi buat sahabat RSPM tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri. Bisa langsung di WA ya, di WA. Jadi di hari sebelumnya itu bisa WA di nomor yang tertera tersebut. Dan perlu diketahui bahwa kita juga melayani untuk pasien BPJS, pasien dengan penjaminan, di mana kita harus datang dulu ke FKTP tingkat pertama untuk meminta rujukan. Juga pasien umum, yaitu pasien tanpa penjaminan atau tidak memakai surat rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Selain itu, di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun juga ada perbedaan untuk layanan pasien COVID dan pasien non-COVID. Jadi, jangan khawatir bagi sahabat RSPM, jika mau berkunjung atau mungkin mau berobat ke Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun, kita bedakan untuk ruang perawatannya. Jadi, ruangan perawatan khusus COVID-19 dan ruang perawatan untuk non-COVID, seperti itu. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan lintas sektor, yaitu berpartisipasi dalam melayani vaksinasi jejaring dengan pemerintah wilayah Kota Madiun dan Dinas Kesehatan setempat. Seperti itu. Nah, sahabat RSPM, begitu banyak informasi yang sudah disampaikan tadi dari Dr. Yuyus maupun Dr. Mia terkait TB dan COVID-19. Semoga bisa bermanfaat dan tidak bisa menambah wawasan bagi kita, khususnya orang awam di sini. Baik dokter, terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya. Jangan bosen ya dokter, kalau kedepannya kita
ketemu lagi, ngobrol bareng seperti ini, ngobrol sehat bareng Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Juga jadi biar kedepannya untuk khususnya nih, wilayah Kota Madiun, masyarakatnya bisa sehat semua, gitu ya dokter ya. Ya, terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat RSPM yang sudah setia untuk yang sudah setia mendengarkan sekaligus melihat acara Bang Jo, ngobrol sehat bareng Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Ingat, tetap jaga kesehatan agar kita tetap sehat selalu. Selamat pagi.